Shalom saudaraku, kita bersyukur saat ini kita boleh mengikuti persekutuan keluarga. Saudaraku, setiap orang ingin mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kita bisa bahagia ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur
untuk setiap kebahagiaan yang masih dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Kebahagiaan di dalam kami melayani Engkau, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami, kebahagiaan dimanapun kami berada. Kami yakin ya Tuhan, kebahagiaan akan terus kami rasakan ketika kami bisa taat kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema taat membawa kebahagiaan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, kami sekeluarga hidup bahagia, hidup rukun, saling menerima, saling menguatkan, saling menopang seorang dengan yang lain. Kami menyadari ya Tuhan, semuanya itu kami alami ketika kami sekeluarga mampu hidup taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu, mengutamakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan, saat ini dalam persekutuan keluarga ini, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu yang kami temukan, kehendak-Mu yang kami temukan, nantinya mampu kami lakukan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian saudaraku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia ketika kita taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah merupakan sesuatu yang diharapkan ketika seseorang bekerja sebagai hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Upah juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia bekerja, karena hasil yang dia dapatkan, upah yang dia dapatkan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah juga merupakan sesuatu yang memberi semangat. Walaupun pekerjaan itu berat, walaupun pekerjaan itu sulit, tetapi ketika dijanjikan upah, maka sulit apapun, seberat apapun sebuah pekerjaan akan tetap dikerjakan dengan penuh semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 1 ayat 1-3 ini menekankan bahwa ketika seseorang hidup benar, ketika seseorang taat kepada Tuhan, maka upahnya adalah hidup bahagia. Suatu upah yang sangat dirindukan, suatu upah yang sangat dibutuhkan, suatu upah yang menyemangati seseorang untuk berjuang tetap hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Mengapa saudaraku, hidup benar dan taat kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang harus perjuangkan? Karena hidup benar, hidup taat kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalani. Bagikan orang berjalan di jalan yang sempit, naik turun dan berliku-liku. Banyak halangan, banyak tantangan, banyak kesulitan untuk hidup benar dan taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 1 ayat 1-2 menggambarkan betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya seseorang hidup benar atau taat kepada Tuhan. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya menurut nasihat orang benar atau hidup berdasarkan nasihat Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, saudaraku, tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya berdiri dan melangkah di jalan orang benar atau hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Ini pun juga tidak mudah. Biasanya orang lebih mudah meniru, meneladani sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa, daripada mentaati dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya memiliki perkataan yang baik, memiliki perkataan yang memberkati orang-orang sekitarnya, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang memberi nasihat dan jalan keluar, khususnya
terhadap orang-orang yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, saudaraku, orang yang benar, orang yang taat adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Artinya orang ini gemar mencari dan senantiasa ingin menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika seseorang sudah menemukan kehendak Tuhan itu, maka dia pun memutuskan untuk memperjuangkan kehendak Tuhan itu dilakukan dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan, kehendak Tuhan mewarnai hidupnya dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup sebagai orang benar, untuk hidup taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, karena upahnya luar biasa, hidup bahagia. Di dalam ayat yang ketiga, menggambarkan upah ketika seseorang mampu hidup benar, ketika seseorang mampu taat kepada Tuhan. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bisa kita bayangkan, saudaraku, sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tentu pohon itu akan tumbuh dengan subur dan baik. Demikian juga orang yang mampu taat dan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia pun sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pertama, ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya akan selalu ada berkat dan berkecukupan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua dikatakan tidak layu daunnya. Artinya tetap ada semangat, tetap ada kekuatan, tetap ada kesetiaan dalam menjalani hidup. Walaupun kadangkala hidup dijalani dengan berat dan penuh dengan masalah. Yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, saudaraku, ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan di dalam hidup orang itu, sehingga dia mengalami keberhasilan dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah orang yang benar, upah orang yang taat pada Tuhan adalah hidup bahagia. Dalam arti berkecukupan, ada semangat, ada kekuatan, dan setia dalam segala sesuatu. Sehingga dia bisa menikmati hidup yang bahagia di sepanjang kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menginginkan upah hidup yang bahagia itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup sebagai orang yang benar, berjuang untuk mentaati kehendak Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, saat ini bagi kita semua. Amin. hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia
Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berserah dan mencari kehendak Tuhan di dalam doa. Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita.
Tuhan Yesus mendampingi dan memberkati kita.